Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Ilham Arfianto. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu kegunaan matriks, yaitu untuk mencari solusi dari sistem persamaan linier. Jika ada bagian yang kurang jelas saat menonton video ini, langsung saja tuliskan pertanyaan di bagian komentar. Mari kita simak videonya bersama-sama. Sistem persamaan linier. Kita mulai dulu dari definisi persamaan linier sebelum kita masuk ke sistem persamaan linier. Persamaan linier adalah suatu persamaan yang mengandung n variabel, tentunya linier, x1, x2, sampai dengan xn, dan biasanya dinyatakan dalam bentuk seperti ini. A1 x1 tambah A2 x2 tambah dan seterusnya sampai dengan tambah an xn sama dengan b. A1, A2, dan AN kita namakan dengan koefisien. Sementara untuk X1, X2, dan Xn kita namakan dengan variabel. Dan di sini ada bilangan B kita namakan dengan konstanta. Atau suatu bilangan yang tidak memiliki variabel. Jika ada variabelnya kita sebut sebagai koefisien. Variabel yang dimaksud di sini bukan variabel trigonometri, bukan pula logaritma, bukan pula eksponensial. Jadi sifatnya linier. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini ada beberapa contoh persamaan linier. Yang nomor satu ini namanya adalah persamaan linier dua variabel karena ada dua variabelnya x1 dan x2 dengan variabelnya bersifat linier. Sementara untuk baris yang kedua, ini juga persamaan linier, tiga variabel yaitu X, Y, dan Z. Ini bisa kita ubah menjadi bentuk seperti yang ada di atas dengan cara menggeser atau memindah ruaskan 2Z ke sebelah kiri. Sementara untuk contoh yang ketiga atau di baris ketiga ini bukan persamaan linier karena untuk persamaan yang ketiga ini menggunakan fungsi logaritma. Kemudian yang keempat juga bukan persamaan linier karena menggunakan fungsi eksponensial. Sekarang kita lanjut ke sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier adalah kumpulan dari persamaan linier. Kalau hanya satu saja dinamakan dengan persamaan linier, tetapi jika lebih dari satu kita namakan dengan sistem persamaan linier. Contohnya misalkan seperti ini. Ini adalah sistem persamaan linier yang terdiri dari dua buah variabel, yaitu variabel X dan Y, dan terdiri juga dari dua persamaan linier, ada di baris pertama dan baris kedua. Ini juga kita namakan dengan sistem persamaan linier, terdiri dari tiga variabel, X1, X2, dan X3, dengan dua buah persamaan linier. Jenis persamaan atau sistem persamaan linier secara umum kita bagi menjadi dua buah. Yang pertama adalah sistem persamaan linier non-homogen dan yang kedua adalah sistem persamaan linier homogen. Perbedaannya bisa kita lihat dari bentuknya. Yang non-homogen kita lihat di sini. Di sini sama-sama diberikan sistem persamaan linier yang terdiri dari dua buah variabel yaitu X dan Y dan memiliki dua buah persamaan linier. Di sebelah kiri, perbedaannya nampak terlihat pada bagian konstanta. Untuk homogen bernilai sama konstantanya, yaitu 0 seluruhnya. Sedangkan untuk non-homogen, konstantanya berbeda. Nah, di sini persamaan pertama bernilai 2 dan persamaan kedua bernilai 6. Jadi untuk homogen ciri khususnya adalah sama dan bernilai 0. Kita fokuskan pada sistem persamaan linier non-homogen atau yang memiliki konstanta
berbeda. Jenis solusi sistem persamaan linear non-homogen kita coba lihat di sini. Yang pertama, untuk mengetahui solusi atau jenis solusinya bisa kita lihat dengan cara mengidentifikasinya satu persatu. Solusi yang dinamakan dengan solusi adalah nilai penyelesaian yang jika kita masukkan ke dalam seluruh persamaan linear memenuhi, itu namanya solusi. Misalkan ada dua buah persamaan linear, solusinya harus memenuhi persamaan pertama dan persamaan kedua. Jika hanya memenuhi salah satunya saja, tidak kita namakan sebagai solusi. Nah, untuk persoalan ini kira-kira solusinya adalah X tambah Y sama dengan 2 dan X minus Y sama dengan 2. Maka berapakah nilai X dan Y-nya? Maka kita bisa melihat di sini ini hanya memiliki solusi tunggal saja, yaitu 2,0 atau X-nya 2, Y-nya 0. 2 tambah 0 hasilnya 2, 2 dikurangi 0 hasilnya juga 2. Jadi ini hanya memiliki solusi tunggal. Apakah tidak ada solusi yang lainnya? Sepertinya tidak ada. Hanya 2,0 ini saja. Sekarang coba dilihat untuk contoh yang kedua. Kira-kira berapakah solusinya? Apakah 2,0? 2,0 sepertinya bisa juga 2 tambah 0 hasilnya 2, 2 kali 2 4, 4 tambah 0 hasilnya 4. 1,1, 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 juga 4. Nah, terus yang betul apakah 2,0 atau 1,1 atau mungkin yang lainnya? Nah, ternyata yang nomor 2 ini memiliki banyak solusi atau memiliki solusi jamak. Solusinya memang tidak hanya satu, karena kita namakan sebagai solusi umum dan solusi khusus. Solusi umum di sini bentuknya masih berbentuk suatu persamaan. Kita bisa membuatnya dalam bentuk A untuk X dan 2 min A untuk Y. Jadi asalkan memenuhi bentuk ini maka memenuhi penyelesaian tersebut. Contoh misalkan kalau hanya kita ambil 1, maka 2 min A hasilnya 1. Sehingga 1 tambah 1 hasilnya 2. 2 tambah 2 hasilnya 4. Bisa juga kita ambil A-nya 0. 0 berarti X-nya 0 berarti Y-nya 2. Atau bisa juga kita ambil A-nya 80. Kemudian untuk Y-nya kita peroleh negatif 78. Ini juga bisa. Jadi untuk contoh yang kedua memiliki solusi lebih dari satu. Sekarang untuk contoh yang ketiga, kira-kira apakah memiliki solusi tunggal atau memiliki solusi banyak atau yang lainnya? Yang ketiga bisa kita lihat, mungkinkah ada angka yang cocok untuk persoalan ketiga? 1 tambah 1 hasilnya 2, 1 tambah 1 hasilnya 6. Ternyata tidak memenuhi persamaan satu tetapi tidak memenuhi persamaan yang kedua. Adakah yang lainnya? Misalkan 2 tambah 0, 2 tambah 0, 2, 2 tambah 0 sama dengan. Jika Anda cari, pasti tidak diperoleh solusinya karena ini memang tidak memiliki solusi. Karena tidak konsisten. Maka jika dilihat di sini, ada 3 buah jenis solusi SPL, yaitu tunggal, banyak, dan tidak memiliki solusi. Kalau kita buat dalam suatu diagram yang lebih mudah, ini solusi SPL homogen kita bagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah memiliki solusi dan tidak memiliki solusi. Memiliki solusi bisa tunggal, bisa juga solusinya banyak, tergantung tipe dari sistem persamaan linearnya. Nah, sekarang kita akan coba menghitung solusi tunggal atau menyelesaikan SPL menggunakan untuk solusi tunggal dengan
cara Kramer untuk penyelesaiannya. Nah, metode Kramer untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Caranya bagaimana? Caranya adalah misalkan kita memiliki suatu sistem persamaan linier seperti ini. Sistem persamaan linier yang terdiri dari beberapa persamaan linier dan di sini kita lihat ada variabelnya adalah x1, x2 dan seterusnya sampai dengan xn. Kemudian kita di sini juga memiliki konstanta B, B1, B2 sampai dengan Bm. Dan kita juga memiliki koefisien-koefisiennya ada A11, A12, dan seterusnya. Maka ini bisa kita ubah dalam bentuk matriks menjadi seperti ini. Matriks A, matriks X, dan matriks B. Matriks A adalah matriks yang terdiri dari koefisien-koefisien sistem persamaan linier. Ada A11, A12, dan seterusnya. Kita tulis sama persis seperti pada sistem persamaan liniernya. Misalkan di sini bernilai 0, maka untuk atau tidak dituliskan di bagian sistem persamaan linier, maka tandanya koefisiennya bernilai 0. Untuk variabelnya kita tulis menurun. X1, X2, sampai dengan Xn. Untuk konstantanya di sebelah kanan sama dengan kita tulis sama persis. Nah, sekarang kita akan mencari nilai masing-masing variabel X1, X2, dan seterusnya. Di sini kita rumuskan sebagai XI sama dengan determinan AI dibagi determinan A. Determinan A di sini kita lihat ini adalah matriks A. Matriks A. Kemudian determinan AI di sini maksudnya adalah misalkan nanti Anda akan mencari variabel X1, maka determinan AI adalah determinan yang kolom ke I-nya diganti dengan kolom matriks konstanta. Misalkan X1 berarti kolom 1 ini kita ganti dengan nilai B, B1, B2, sampai dengan seterusnya. Di kolom yang lainnya bersifat tetap. Kemudian misalkan akan mencari X2, berarti yang diganti B adalah kolom kedua, kolom ke-1, dan kolom yang lainnya bersifat tetap. Dan kita tuliskan, nah seperti ini, AI determinan matriks A yang kolom ke I diganti dengan matriks B. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan menghitung X1. Berarti det A1 dibagi dengan A. Det A1 berarti matriks A yang kolom pertamanya diganti dengan matriks B. Sementara untuk det A yang bawah bernilai tetap. Untuk matriks kedua misalkan, Anda akan mencari X2, maka yang diganti nilai B adalah kolom kedua dari matriks A. Kolom pertama dan yang lainnya bersifat tetap. Untuk X2-nya juga determinan A di bagian bawah juga tetap. Untuk Xn sudah sama, yang diganti adalah pada bagian kolom ke N yang kita ganti dengan matriks B. Sementara untuk kolom yang lainnya tetap. Untuk bagian bawah tetap matriks A. Nah, ini ada dua contoh untuk sistem persamaan linier. Silahkan bisa Anda coba sendiri untuk menyelesaikannya menggunakan metode Kramer tadi dengan cara det AI dibagi dengan det. Demikian dulu untuk video kali ini tentang menghitung sistem persamaan linier menggunakan metode Kramer, salah satu alternatif untuk mencari nilai atau mencari solusi dari sistem persamaan linier.
Ingat, untuk sistem persamaan linier ada beberapa jenis solusi, yaitu memiliki solusi tunggal, solusi jamak, dan tidak memiliki solusi. Metode Cramer ini hanya cocok digunakan untuk sistem persamaan linier yang memiliki solusi tunggal saja. Untuk yang lainnya, lebih cocok menggunakan metode operasi baris elementer, karena metode operasi baris elementer atau yang biasa disebut dengan metode Gauss atau metode Gauss-Jordan lebih fleksibel untuk seluruh jenis penyelesaian solusi sistem persamaan linier. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jika ada bagian yang kurang jelas, langsung saja tuliskan pada bagian komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.